Oke, kita mulai terlebih dahulu ya teman-teman semuanya. Sebelumnya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman semuanya bagi yang sudah hadir. Sebelumnya kita ucapkan selamat datang ya bagi teman-teman semuanya di sesi 5 pada malam hari ini, yang mana seharusnya kita lakukan nih sebelum hari ini gitu ya, sekitar tanggal 28 kemarin. Tapi kita harus undur karena kemarin ada cukup cuti bersama gitu ya. Jadi biar bisa leluasa juga untuk mmm, kegiatan masing-masing, jadi kita undur di hari Sabtu malam hari ini. Nah, oke teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke materi, silahkan teman-teman bisa mengisi presensi dulu ya, seperti biasa. Di sini udah ada QR code-nya, bisa di-scan atau kita share ulang di sini untuk link presensinya, kita share di kolom chat. Nah, udah kita share di kolom chat, silahkan bisa diisi dulu teman-teman. Kemudian untuk pengisiannya bisa diisi sesuai jadwal awal, yaitu di jadwal awal kita ada di tanggal 28 Juni 2023. Jadi silahkan bisa diisi di tanggal 28 Juni ya, teman-teman. Oke, gitu ya. Mungkin itu untuk presensi. Nah, untuk malam hari ini kita nanti, akan membahas tentang materi indexing and juga VLOOKUP, yang mana di sini juga teman-teman juga sudah tahu ya, untuk malam hari ini kita nanti masih bersama dengan Mas Dana, yang mana kita juga sudah berjumpa dengan Mas Dana di beberapa pertemuan sebelumnya. Jadi di sini nanti teman-teman silahkan bisa di-discuss juga terkait hal-hal yang mau disampaikan gitu, kira-kira hal yang pernah disampaikan Mas Dana di pertemuan sebelumnya, terus mau dicoba discuss kembali. Dan nanti semisal masih ada waktu, silahkan boleh banget untuk disampaikan gitu. Oke, sebelum kita lanjut, kita bisa sapa juga nih dari mentor kita yang sudah hadir ya di sini. Selamat malam, Mas Dana. Oke, Ya, iya. halo, selamat malam Dina. Udah masuk ke suara saya? Oh iya, sudah masuk Mas Dana, Oke. jelas-jelas. Oke. Oke, halo, selamat malam Dina. Selamat malam juga teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Dana hari ini? Kabarnya kah? Baikkah? Alhamdulillah cukup baik ya, meskipun semalam sempat shock ada gempa ya Oh, daerah oh, Jogja dan sekitarnya ya. mhm, betul banget. Iya, semoga Iya, teman-teman stay safe lah ya. Karena iya. kemarin sempat sempat ini juga sempat nyampe di Surabaya juga, tapi Oh, nggak terlalu banget iya, gitu. Tapi keluarga pada ngabarin di mmm, sana kenceng gitu kan. iya kenceng banget Mas Dana. Iya, betul banget. Iya, kemarin gempanya cukup kenceng sih Mas Dana kalau di sini, karena yang pertama tuh cukup, normal gitu Mas. Nah, terus waktu udah mau menyelamatkan diri dirasa udah menghilang, gempanya ternyata malah tambah kenceng gitu Mas. Jadi panik banget nih untuk di bagian Jogja. Iya, semoga Aduh, stay safe lah Dina ya. iya, Dina betul semuanya banget. teman-teman juga yang ada di Jogja dan sekitarnya ya. Iya, betul banget, amin. Oke, semoga begitu ya, juga, begitu juga untuk kondisi teman-teman di luar sana meskipun tadi malam ada gempa khususnya di daerah DIY dan sekitarnya gitu. Semoga untuk malam ini aman dan juga tetap kondusif, jadi untuk bootcamp-nya kita juga tetap bisa berlangsung dengan aman juga, gitu. Oke, nanti kita akan lanjut lagi dengan Mas Dana di materi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita juga ingatkan ya teman-teman. Kemarin juga sudah dijelaskan ya bareng Kak Dewi terkait final project-nya ya. Semoga nanti teman-teman juga udah jelas terkait finpronya. Nanti semisal masih ada yang bingung, boleh banget nanti juga bisa ditanyakan di sini atau via WhatsApp juga boleh. Kemudian kayaknya kemarin kita cek di chat grup WhatsApp itu masih kelihatan sepi gitu ya teman-teman. Belum ada yang obrolan tentang final project-nya gitu. Jadi silahkan teman-teman. Mungkin dari Kak Dewi kelupaan menyampaikan atau dari teman-teman juga lupa nih, kita jadi mau remind lagi, karena untuk Finpro-nya biasanya itu karena kelompok ya teman-teman. Jadi silahkan dari teman-teman boleh banget semisal mau bikin grup WhatsApp antar anggota kelompoknya, dan nanti biasanya kalau, seperti di batch-batch sebelumnya, itu nanti grup WhatsApp-nya, link invitation grup WhatsApp-nya itu di-share gitu di grup WhatsApp. Jadi siapa tahu nanti anggota kelompok yang belum masuk di grup WhatsApp itu bisa ikut segera join dan bisa ikut discuss dan juga bisa segera untuk
mengerjakan Finpro-nya gitu ya. Jadi silahkan teman-teman nanti kalau ada yang mau buat grup WhatsApp boleh juga di-share eee, apa namanya, di grup yang bootcamp yang umum. Jadi nanti teman-teman yang satu kelompok bisa saling tahu gitu ya. Oke, itu terkait Finpro-nya, jadi semoga juga udah jelas terkait Finpro-nya. Nah, sebelum kita masuk ke materi di sini bisa kita warm up juga ya, 15 menit sampai 7.45 ya mungkin. Dari teman-teman nih mungkin, sejauh ini adakah yang mau ditanyakan dulu terkait Finpro-nya atau terkait tugas atau terkait materi yang pernah disampaikan Mas Dana, boleh banget silahkan. Bisa berkabar via kolom chat atau raise hand juga boleh. Gitu. Silahkan teman-teman, kita tunggu. Oke, biar menyingkat juga, jadi kita tunggu 1 menit ya teman-teman. Jadi kalau 1 menit ke depan dirasa belum ada pertanyaan yang masuk, berarti kita rasa untuk sejauh ini kita anggap belum ada pertanyaan gitu ya yang mau disampaikan dan kita bisa next ke penyampaian materi. Oke, kita tunggu 1 menit ke depan ya teman-teman. Kalau dirasa tidak ada pertanyaan yang masuk, berarti kita anggap sejauh ini sudah clear gitu, masih clear dan belum ada pertanyaan. Oke, kita tunggu teman-teman semuanya, silahkan. Oke, kita coba beranjak nih di kolom chat kayaknya, oh tapi direct ya. Dari Kak Salsa, coba kita bacakan ya Kak Salsa di sini. "Assalamualaikum Kak, maaf ganggu, mau tanya yang materi tugas pertama kenapa di Excel saya rumus, eee, concat atau concatenate, ini coba kita forward aja di umum ya Kak Salsa, biar nanti bisa dibaca juga bareng Mas Dana, karena ini direct jadi coba kita, share di sini." Nah, ini Masnya sudah kita share juga di kolom chat, name or value ya, Kak. Sebelumnya saya sudah mengumpulkan saat saya coba upload ke Google Drive dan kerjakan di sana bisa rumus contohnya. Terima kasih, Kak. Gitu, Mas Dana mungkin bisa dibantu jawab terlebih dahulu? Oke, thank you Dina. Sorry, kenapa di Excel saya rumus concatenate-nya name atau value? Sebelumnya saya sudah mengumpulkan saat saya coba upload ke G Drive dan kerjaan di sana bisa rumus concat-nya. Oh, berarti waktu pakai Google Sheet bisa, terus di Excel-nya berubahkah atau siapa ya? Salsa, Kak Salsa. Mungkin bisa di-align-kan lebih lanjut. Ini tuh waktu sebelumnya bisa di Excel atau di Drive terus habis itu diubah gitu kah? Oke Kak, sebelumnya, saya pertama kali buka langsung di Microsoft Excel-nya Kak, dan itu langsung saya masukin rumus concat yang dari Kadana, pas saya enter, dia langsung nggak bisa gitu Kak, malah keluarnya name atau, apa namanya, value. Nah, Nah, mhm. habis dari itu saya coba upload ke Google Drive, saya ngerjainnya di spreadsheet dan itu bisa rumus concat-nya. Seperti itu Kak. Oke. Oh, berarti di spreadsheet-nya bisa ya? Iya. Oke, oke, thank you Salsa. Oke, nah sebenarnya ini perlu kita lihat langsung sih direct. Biasanya itu kenapa hal ini tuh sebenarnya paling sering terjadi ketika teman-teman itu worksheet itu adalah apa yang biasanya daily drivernya teman-teman, daily software teman-teman yang teman-teman pakai sama yang untuk pengumpulannya itu beda. Nah, seperti saya biasanya itu kalau di kampus yang sekarang itu biasanya pakai Excel. Kemudian kalau mahasiswa itu kan ngumpulin biasanya di Drive ya, di Drive kemudian, mau nggak mau harus di spreadsheet. Nah, itu semua rumusnya akan berubah juga. Jadi akan terjadi seperti yang Salsa
jadiin tadi, alami tadi juga. Jadi kadang di spreadsheet-nya bisa, tapi di sono nggak bisa, di Excel nggak bisa, atau di Excel-nya bisa, tapi di spreadsheet-nya langsung berubah. Kayak gitu. Memang itu keterbatasan dari karena beda platform ya, seperti yang pertemuan pertama kemarin, saya jelaskan, ada perbedaan kemampuan antara yang di-provide oleh Google sama Microsoft. Tapi makanya paling optimum itu seperti sebelumnya saya di Accenture, itu menggunakan, platform yang sama-sama disediakan oleh Microsoft, itu akan lebih, terlihat. Nah, kenapa name atau value ini sering muncul ketika teman-teman menggunakan rumus, nggak cuma concat atau concatenate ya, biasanya tuh yang paling sering terjadi itu adalah dikarenakan karena formatting-nya itu belum nemu. Jadi formatting-nya itu belum nemu, atau kalau di rumus, di case-nya concat atau concatenate, ini adalah, value-nya itu nggak ada. Jadi, misalkan kemarin kalau misalkan, formatting itu misalkan titik koma atau koma kayak gitu ya. Jadi mungkin kadang waktu di Excel-nya kita nge-setting-nya kalau perbedaan, rumus itu adalah pembaginya adalah koma atau titik koma, kalau di laptop saya titik koma gitu. Nah, tapi nanti di spreadsheet-nya itu beda lagi tuh aturannya, kayak gitu. Atau kalau di kasusnya concat atau concatenate memang value-nya nggak ada, misalkan kita nyari, concat dari patokan nilai A. Nah, ternyata si A ini nggak ada gitu, atau beda rumusnya, beda formatting-nya. Misalkan ada A spasi atau A titik koma dan seterusnya gitu sih. Gitu, most likely itu akan sering dialami juga buat teman-teman yang, berbeda platform ya. Jadi bisa dicek, perlahan-lahan case-nya itu di mana, gitu. Oh, wait, oke. Oke, semoga sudah terjawab. Dari Kak Salsa gimana untuk feedback-nya, masih ada yang mau ditanyakan lagi kah atau sudah clear sejauh ini? Oke, baik Kak Dana, cukup. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih juga Kak Salsa ya, tadi yang sudah membuka pertanyaan nih di sesi warm up kita. Oke teman-teman semuanya, tersisa 2 menit lagi ya, sepertinya nanti untuk discuss juga nanggung gitu ya, nanti butuh waktu lebih banyak juga untuk explain dan lain sebagainya dari pertanyaan teman-teman. Jadi untuk pertanyaannya, kalau semisal masih ada pertanyaan yang masuk, kita bakal tampung dulu dan nanti di sesi Q&A akan kita bahas juga untuk jawaban-jawaban dari pertanyaan teman-teman yang nanti akan disampaikan gitu ya. Oke, kalau gitu berarti kita bisa next dulu teman-teman semuanya ke sesi penyampaian materi biar nanti juga langsung masuk ke materi. Dan info juga untuk materi udah kita upload ke Google Drive, jadi silahkan teman-teman bisa sambil nyimak juga. Dan nanti untuk exercise-nya juga sepertinya sudah ada di Google Drive ya, jadi nanti teman-teman silahkan juga bisa pantau juga di Google Drive dan akan kita share juga via grup WhatsApp gitu. Oke Mas Dana, berarti, silahkan bisa dilanjut ke penyampaian materi terlebih dahulu Mas Dana, untuk waktu dan juga kesempatannya dipersilahkan, terima kasih. Oke, thank you Dina. Oke, sebentar. Oke, Dina apakah sudah belum? Iya Oke, udah sudah, hijau. Udah sudah ya, udah hijau soalnya. Mas Dana. Oke, kita mulai aja. Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat semuanya. Ya, meskipun dalam minggu-minggu ini kita alhamdulillah ya. Oh ya, saya ucapkan dulu selamat Hari Raya Idul Adha buat teman-teman yang Muslim dan merayakannya. Jadi ya mungkin malam ini agak pusing-pusing dikit, nggak apa-apa lah ya, kayak kebanyakan kambing atau kebanyakan sapi gitu. Tapi that's fine, kita akan coba enjoy aja malam ini. Kalau kemarin teman-teman udah belajar mungkin sama terkait materi sebelumnya tuh berarti data visualization ya? Atau ya data visualization ya Dina ya? Ya data visualization, banyak visual-visualnya. Nah hari ini mungkin visualnya nggak akan terlalu banyak, tapi materinya tidak banyak, cuma ada indeks dan VLOOKUP saja. It's will be teman-teman juga sudah terbiasa apa itu indeks, apa itu VLOOKUP kayak gitu. Jadi
Kita menyesuaikan karena biasanya kalau habis Idul Adha itu kan penyakitnya biasanya udah ngantuknya lebih cepat karena makannya banyak gitu ya. Apalagi semalam terjadi bencana di daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Jadi semoga teman-teman stay safe semuanya, jaga kesehatan, dan kalau misalkan berhalangan hadir, it's okay, nanti akan ada recordingnya juga gitu. Oke, kita masuk ke materi kita yang pada pertemuan kali ini, yaitu Indexing and VLOOKUP, udah oleh saya, Perdana Setia Putra, dan teman-teman bisa read saya, kadang somehow teman-teman bisa bertanya via email ataupun WhatsApp, atau yang sekitar Surabaya, kita bisa nongkrong di sekitar Surabaya gitu. Oke. Nah, kalau kita ngomongin tentang indexing dan VLOOKUP. Nah, indexing sama VLOOKUP ini adalah sebenarnya kita akan bahas pada level basic ya, pada level super basic yang kalau kalian bisa ini, kalian bisa masuk ke dunia data analis, bisa ke dunia consultant, junior consultant kayak gitu. Nah, jadi karena indexing VLOOKUP ini sebenarnya kalau misalkan kita cerna, itu bisa sampai kemana-mana gitu. Nah, makanya itu kita batasin scope malam ini adalah indexing dan VLOOKUP saja. Oke, indexing sama VLOOKUP itu sebenarnya apa sih, Mas? Indexing sama VLOOKUP namanya juga index. Index aja yang namanya index finger ya, index finger adalah cari telunjuk di mana kita itu akan menunjukkan sebuah data. Nah, biasanya ini digunakan untuk data combination. Nah, itulah kenapa kemarin itu sebenarnya materinya harusnya ini dulu, baru teman-teman belajar data visualization gitu ya. Jadi, tapi that's okay. Jadi, kalian harus membuat data combination dulu, baru bisa memvisualisasikan sebuah data. Kenapa sih data perlu dikombinasikan? Nah, kemarin udah kita bahas di materi kedua, bahwasanya data ini kan mentah gitu ya. Itu kalau belum dikombinasikan dengan informasi-informasi lain, belum menjadi informasi yang lengkap. Misalkan, Dina. Dina ini umurnya berapa? Umur itu ada di data Dukcapil. Oke, IPK-nya berapa? IPK ada di Kemendikbud. Nah, kan nggak beda jauh-jauh tuh, Excel-nya jauh. Nah, biar jadi satu data ngelihatnya, misalkan di XR gitu ya. Saya sebagai SDM, saya pengen tahu data lengkapnya, rumahnya di mana, IPK-nya berapa. Daripada saya harus ngelihat data lagi ke Kemendikbud berapa IPK-nya, dia umur berapa, saudaranya berapa di Dukcapil gitu kan. Mending saya VLOOKUP, saya tunjukkan di mana datanya, jadiin satu. Itu gunanya indexing sama VLOOKUP. Nah, bedanya apa? Kita akan lihat. Yang pertama adalah index match. Nah, indeks ini berguna untuk mendapatkan nilai dari sebuah nilai pada suatu tabel atau rentang tertentu. Nah, nilai dari sebuah nilai. Nah, seperti tadi aku bilang ya, nilai pertamanya itu misalkan kita mencari keterangan lah. Nilai pertama itu Dina, dia umurnya berapa? Nah, dari yang mana gitu. Nah, indeks itu rumusnya seperti ini, tabel referensi, baris keberapa, kolom keberapa. Oke, daripada kita bingung-bingung, teman-teman silahkan download Excel exercise-nya yang udah di-share oleh Dina dan tim expert juga. Kita akan coba masuk ke Excel. Oke, saya kasih waktu 1 menit untuk mendownload, silahkan di-download. Oke. Oke, dan jika ada kebingungan atau korup filenya waktu di-download, silahkan chat Dina atau di grup, nanti akan coba dilihat sama teman-teman expert. Seperti itu. Oke. Oke, aman ya? Oke, di sini ada beberapa satu Excel. Nah, di sini ada beberapa sheet. Di sini ada konsep index match, VLOOKUP, gaji pegawai, dan besar gaji. Nah, banyak banget ya di sini ya. Nah, kita akan perlahan-lahan di sini kita akan belajar apa itu indeks dan index match dan kenapa sih ini harus digabungin. Nah, di sini ceritanya
itu ada beberapa data mentah. Ada nama pegawai, golongannya, ini ceritanya kayak PNS gitu ya. Kemudian ada gaji pokok. Nah, yang pengen kita tahu adalah si Alwi dengan golongan 2A itu prosentase pajaknya berapa. Nah, kita harus coba buka datanya dari bagian finance atau bagian tax atau pajak. Nah, itu dia punya Excel sendiri nih. Nah, ini datanya kecil, bisa saya tulis di bawahnya. Nah, ada pajaknya kalau golongan 2A itu sekian, 2B itu sekian, 2C itu sekian. Kayak gitu. Nah, kalau dikit kan sebenarnya kita bisa tulis ya, tapi kalau datanya ribuan, nggak bisa kita tulis gitu. Nah, itu kita akan coba menggunakan pertama rumus indeks saja. Nah, gimana sih cara rumus indeks? Nah, kita mulai. Saya besarkan. Sorry. Oke, kita mulai di E4. Nah, kita tulis sama dengan indeks. Oke, buka kurung. Tabel referensinya. Oke. Tabel referensinya. Sini sampai dari atas boleh, dari sini juga boleh. Yang teman-teman perlu ingat kalau pakai indeks adalah mana baris, mana kolom gitu ya. Kalau kayak gini, ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, kolom 1, kolom 2 gitu ya. Nah, kemudian ini adalah referensi, terus kemudian titik koma atau koma, kemudian baris keberapa. Nah, 2A ini ada di baris keberapa? Ini ada 1, 2, 3, baris ke 1. Titik koma, kolom keberapa? Kolom 1, kolom ke 2 yang kita cari. Tutup kurung, enter. Dia akan ketemu 1%. Gitu. Oke, kita ulangi lagi ya pelan-pelan. Sama dengan indeks, buka kurung, array referensinya, tabel referensinya, titik koma, baris keberapa. Oke, yang kita cari itu apa? 2B. 2B ada di baris 1, 2 baris kedua, titik koma, kolom keberapa? Kolom 1, 2, kolom ke 2. Enter. 1,3%. Gitu. Nah, tadi kalau teman-teman perhatikan, kita harus ngitung, oh ini baris keberapa, oh ini kolom keberapa, gitu ya. Nah, itu kan jadi pusing. Nah, itulah kenapa penggunaan indeks atau rumus indeks ini biasanya akan digunakan bersamaan dengan rumus match. Match ini gunanya apa? Match ini gunanya, ya namanya juga match ya. Match kan artinya adalah cocok gitu ya, mencocokkan data A sama data A yang ada di sini sama yang di sana gitu ya. Nah, langsung aja kita coba dia akan menggantikan di mana? Dia akan menggantikan dari si kolom dan baris keberapanya. Oke. Wait sebentar. Nah, laptop saya ada trouble dikit. Oke, bentar ya. Ya, udah balik. Ya, udah balik ya Dina ya. Iya, sudah ada share screen-nya Mas Dana, aman? Oke.
Oke, nah kita akan gabungkan si indeks sama match ini. Nah, bedanya apa? Ini cukup berbeda ya. Jadi silakan diperhatikan. Saya akan coba ulang beberapa kali. Kita jadi sama dengan indeks, buka kurung. Nah, tabel referensinya itu adalah referensi yang kita cari aja. Yang kita cari apa? Persentase pajak. Nah, persentase pajaknya kita cari. Oke, titik koma atau koma. Kemudian langsung match, buka kurung. Nah, oke. Match, buka kurung. Tolong cocokkan. Apa yang dicocokkan? Sel acuannya mana? Oh, sel acuannya adalah dari golongan. Dari golongan, titik koma. C6 ini, golongan 2C. 2C ini kemana referensinya? Tabelnya, kolom referensi. Kolom referensinya ada di sini. Golongan, sama-sama golongan. Titik koma. Yang apa? Exact match atau yang kurang atau yang lebih. Ini yang exact match, yang sama persis. Ini sama, harus sama persis. Kemudian tutup kurung sampai dia warnanya hitam. Enter. 1,7%. Gitu. Jadi kita nggak perlu ngitung lagi tabel kolom keberapa, baris ke berapa. Kita ulang sekali lagi. Sama dengan indeks, buka kurung. Tabel referensinya adalah persentase pajak. Oke, titik koma. Kemudian langsung match. Kemudian lookup value-nya adalah C7 atau golongannya. Titik koma. Referensi dari 2C ini ada di mana? 2C ada di sini. Titik koma yang exact match. Tutup kurung sampai warnanya hitam. Enter. Tuh. Berarti nggak perlu dikunci, Kak? Perlu. Sebentar. Oke, gitu ya. Nah, Mas, bisa nggak ditarik langsung? Nah, ditarik langsung. Nah, dia akan jadi NA di sini. Kenapa? Nah, karena ketika ini ya, saya ulang lagi ya. Ini kalau 2 ini saya kosongin. Kemudian E6. Ini saya tarik. Nah, dia kan NA. Karena apa? Dia mencari 2B, tapi ininya kegeser ke bawah. Gitu ya. Ini kegeser ke bawah nih. Padahal kan ini harusnya di atas ini tadi. Nah, harusnya di atas ini. Baru enter. Nah, baru nemu. Nah, gimana biar dia ketika kita tarik itu tidak ke bawah juga nih ininya. Yang kita rumusnya. Pakai yang tadi ditanyakan oleh Kak Fidela. Syahdatun Nisa Fidela. Perlu dikunci atau diabsolutkan atau dimutlakan. Nah, cara memutlakan itu ada 2. Saya balik lagi ke PPT ya. Nah, simbol memutlakan itu bisa 2 cara. Blok yang akan dikunci tekan F4 di keyboard atau Fn F4 secara bersamaan, atau kasih tanda dolar ini di depannya. Misalkan di depan huruf kayak gini ya. Nah, ini berarti kolom B-nya dikunci, barisnya nggak dikunci. Jadi kalau dia bisa bergeser ke barisnya, tapi kolomnya nggak bisa. Nah, kalau ini di atas, di depan angka, berarti barisnya doang dikunci. Nah, tapi kalau di depan dua-duanya dikunci. Tuh. Oke, kita balik lagi. Ini intermezzo. Nah, oke, ini saya hapus dulu. Nah, biar nggak ketarik gimana? Nah, ini kan warna biru nih. Warna biru ini kan yang ini. Ini kan nggak boleh ketarik baik ke kanan, ke kiri, atas, bawah. Berarti ini kita langsung kunci aja Fn, F4. Dua-duanya. Di depan huruf, di depan angka. Kemudian match.
Match C6. C6 ini boleh atas bawah nggak? Oh, boleh atas bawah. Hanya dia nggak boleh kanan kiri. Berarti kita cukup kunci dia di depan hurufnya aja. Jadi dolar C. Oke. Nah, kemudian untuk yang B. Nah, ini nggak boleh geser kemana-mana. Berarti kita kunci semuanya di depan huruf dan depan angkanya. Enter. Kemudian ini baru bisa kita tarik ke bawah. Nah, coba kita klik 2 kali. Nah, dia nggak akan ketarik. Seperti itu. Oke, sampai sini dulu. It should be fine ya. Adakah pertanyaan? Oke, kalau belum ada nanti mungkin kita sambil VLOOKUP ya. Nanti sambil break sekalian. Oke, dari Kak Sintesa sekalian. Oke, izin langsung aja ya Kak ya. Monggo. Jadi kalau misalnya Kak, aku kan punya misalnya dikasih tugas yang isi persentase pajak. Nah, biasanya aku kan pakai rumus if. Nah, sebenarnya rumus indeks ini semacam lebih kayak memudahkan daripada rumus if gitu ya. Soalnya saya baru ngerti kalau bisa pakai indeks gitu. Biasanya saya nyelesain pakai if, tapi ya gitu memang kalau pakai if kelemahannya harus satu-satu gitu tulisnya. Makasih. Oke, nice question Kak Sintesa. Nah, ini sebenarnya biasanya akan saya bahas di bagian akhir ketika teman-teman udah belajar lookup juga, tapi nggak apa-apa. Akan saya bahas sekarang aja. Apakah ini bisa menggantikan fungsi dari if function yang biasanya Kak Sintesa pakai gitu ya? Misalkan, nilai kalau misalkan if 2A itu pajaknya 1%, if 2B 1,3%, if 2C pajaknya 1,7% gitu ya. Nah, apakah bisa menggantikan? Bisa. Nah, biasanya selama pengalaman saya dan teman-teman di Big Four, itu biasanya adalah kita itu tergantung kelihayan tangan-tangan dan kenyamanan tangan teman-teman sendiri. Biasanya itu akan dilema di antara beberapa rumus, yaitu if function yang biasanya Kak Sintesa pakai, index match yang barusan kita pelajari, sama VLOOKUP, XLOOKUP, HLOOKUP, dan lookup function lainnya. Kayak gitu. Karena fungsinya mereka sama. Bedanya adalah kalau if itu kita harus statekan, oh if 2A gajinya segini, else if 2B gajinya segini, else 2C gajinya pajaknya segini. Gitu kan? Nah, tapi kalau index match sama lookup, kita perlu bikin database dulu, baru kita bisa lookupkan. Nah, semacam itu. Nah, nanti kita akan belajar lookup juga di sini, bagaimana kita membuat penggolongan juga menggunakan pendekatan nilai terdekat sama persis kayak if function. Jadi apakah ini bisa menggantikan if function? Bisa. Mana yang lebih disarankan? Kita akan selalu menyarankan ke junior kita adalah yang paling nyaman dipakai. Kalau saya pribadi, saya akan lebih sering menggunakan VLOOKUP instead of index match sama if function. Pertama, karena if function itu terlalu manual, jadi saya lebih suka mending saya mengorbankan waktu 5 menit untuk bikin table dan pengklasifikasian, daripada saya harus ngetik if else kayak gitu terus, mikir if else terus. Kemudian kenapa nggak index match aja? Karena index match menggunakan 2 rumus yang saya harus mikir 2 kali gitu sih. Jadi saya lebih prefer pakai lookup dan tergantung bentuk datanya. Kayak gitu. Kayak gitu mungkin ya Kak Sintesa ya, apakah ini bisa menggantikan? Bisa gitu. Oke. Oke. Kemudian kalau datanya dikit seperti ini bisa menggunakan if function sebagai alternatif ya enggak? Iya, barusan bisa dibahas. Bisa pakai if function, bisa pakai VLOOKUP, bisa menggunakan index match. Kak, boleh lihat rumus yang index match. Nah, barusan saya
Saya chat ya. Oke, kemudian Kak tadi dolar yang di depan huruf doang ada tombol secepatnya atau manual shift dolar. Pakai F4. Pakai FN F4 atau F4 atau kalau mau nulis manual ditulis dolar manual. Kalau F4 depan belakang. Nah, kalau pertama itu akan depan belakang, habis itu klik lagi FN F4 lagi dia akan belakang dulu terus depan dulu gitu. Diklik-klik lagi. Tergantung laptopnya ya, FN F4 atau F4. Kalau di laptop saya itu FN F4. Sel acuan dan kolom referensi apakah hanya bisa untuk angka integer? Dan jika ada blank di barisnya, mengapa tidak bisa? Tidak. Jadi sel acuan itu bisa berbentuk angka maupun koma. Jadi nanti kita ini kan 2A kan bukan angka ya. Sel acuannya ya. Apakah dia harus ganjil? Enggak. Misalkan kita punya data di sini 2,12. Bisa sedetail apapun sih. Intinya sih dia sama sedetail itu. Makanya kadang kalau kita pakai index method atau VLOOKUP yang nantinya itu misalkan ada 2,122, terus di sini ada 2,121. Nah, kemudian ada formatting yang rumusnya. Nah, kayak gini. Padahal kan ini beda ya. Ini 22, ini 21. Nah, ini akan nemunya beda nanti di sininya. Kayak gitu. Makanya dia sangat spesifik, Kak Rio. Kemudian nilai 0 di akhir itu fungsi match untuk apa? Nilai 0 di akhir ini dia akan ada pilihannya, itu adalah match type-nya. Jadi, ini kalau aku hapus ya, dia bisa less than, exact match, atau greater than. Jadi, dari acuannya kita kan kebetulan bukan angka ya. Nah, jadi kalau misalkan ini angka, kita bisa cari nilai terdekatnya yang lebih besar atau lebih kecil, kayak gitu. Nah, tapi rumus kita kan bukan angka, dan ini ini kan huruf, jadi kita cari yang exact match, yang sama persis, sama-sama 2C, enggak 2C spasi, enggak 2C petik, enggak minus 2C, dan sebagainya. Kayak gitu. Apa, Mas, boleh nggak dicontohin yang enggak sama persis, nanti kita akan belajar di worksheet yang ketiga. Gitu. Itu untuk menunjukkan tipe pencocokannya. Apakah sama persis atau enggak. Misal bukan angka, tapi teks gitu. Bisa. Misalkan di sini swasta gitu ya, karena bukan PNS gitu ya. Tinggal kita misalkan ini 0%. Tinggal kita geser aja, misalkan ini kita geser ke bawah, kemudian nah, dia akan ketemu 0%. Misalkan di sini 0,5%. Nah, dia kan ketemu 0,5%. Jadi dia bisa teks, bisa angka, bisa kombinasi seperti ini, seperti itu. Sespesifik itu. Oke? Oke, sebentar. Oke, kita lanjut ke selanjutnya dulu. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan di chat dulu. Atau di hold dulu. Kita lanjut dulu ke konsep VLOOKUP. Nah, pasti teman-teman udah sering juga menggunakan VLOOKUP. Atau mungkin yang udah bekerja di administration itu sering banget. Nah, ini akan, tempatku udah keisi. Nah, ini ceritanya tadi sama ya, ada nama pegawai, kemudian golongan, kemudian kita nyari gaji pokok. Nah, Mas sebenarnya case-nya kan sama kayak tadi, bisa dong pakai index match. Oke. Seperti yang udah saya jelaskan tadi, pada dasarnya VLOOKUP, XLOOKUP, HLOOKUP
Dan index match sama if function itu bisa saling mereplace, bisa saling menggantikan rumusnya tergantung kenyamanannya teman-teman masing-masing. Nah, kalau berdasarkan pengalaman saya itu saya lebih prefer ke VLOOKUP. Tapi teman saya yang di Deloitte itu biasanya mereka lebih sering index match ya, tergantung pribadi sih. Tapi teman yang saya kenal itu lebih suka index match karena dia ngerasa kurang panjang aja secara psikologis kayak gitu ya. Tapi saya jarang menemukan orang yang prefer if function sih, kecuali kalau teman-teman dari guru atau memang lagi kenal Excel ya dari if function. Karena instead of pakai if else kayak gitu, if itu lebih sering digunakan untuk penggabungan if index, if apa namanya? If yang lain-lainnya, misalkan if sum, if average dan seterusnya. Kayak gitu. If count kayak gitu. Nanti bisa kita lama-lama akan pelajari di if function. Oke, VLOOKUP ini kita lihat dulu rumusnya ya biar teman-teman ingat. Sebentar. Saya arahkan ke PPT. Nah, rumusnya itu seperti ini. Ada lookup value, data yang diinginkan, lookup array-nya, kemudian kolomnya, kemudian true atau false. True itu mendekati, false itu yang sama persis. Nah, ini yang akan kita lihat nanti. Oke, kita langsung contohkan saja. Nah, ini saya gedekan biar kelihatan. Oke, sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value atau sel acuannya golongan, oke, titik koma, table array. Nah, ini. Nah, kalau dalam VLOOKUP atau pakai lookup function, teman-teman harus ingat adalah, ini kalau saya geser ke bawah, ke kanan nih, teman-teman lihat ada 2R, 1C. Maksudnya apa? 2 row, second row, sama 1C, first column. Maksudnya adalah baris 2, yang kita blok ya, yang kita blok itulah 2 baris, 1 kolom. 2 baris, 2 kolom. 3 baris, 2 kolom. 4 baris, 2 kolom. Yang perlu kita ingat adalah kolomnya. Kolom keberapa gaji pokok itu ada? Kolom kedua. Nanti kalau banyak kan harus pusing ya. Lihat aja di yang ada tulisannya itu. 4R, 2C. Berarti 2C, kolom kedua. Oke. Titik koma. Kolom indeksnya. Nah, kolomnya ada nomor berapa? Di nomor 2. Titik koma. Nah, ada true, ada false. Nah, true ini biasanya 1, false-nya ada biasanya 0. Kita cari yang sama persis atau yang mendekati. Nah, kebetulan ini kan bukan angka ya, bukan range. Kita yang exact, yang sama persis. Tapi yang approximate nanti kita akan praktekkan waktu di sheet gaji pegawai. Tenang. Enter. Langsung ketemu gaji pokoknya 2,1. Seperti biasa, kalau ini kita tarik, nah, pasti nggak ketemu. Makanya itu kita perlu benerin lagi pakai absolutnya. Oke, sambil saya ulang sekali lagi, sambil kita perhitungkan absolutnya sekarang, sama dengan VLOOKUP, buka kurung, sel acuannya 2A, ini nggak boleh bergeser, hanya boleh bergeser ke bawah, berarti kolom di depan kolom, barisnya masih boleh bergeser, titik koma, table array-nya, ingat ya 4R2C, ini nggak boleh geser kemana-mana. Kemudian titik koma, kolom kedua, kemudian tipenya apa? Yang exact match, sama persis. Enter. Tinggal tarik ke bawah, tarang. Selesai 2,3 juta. Magic. Gitu. Oke, Kak, kenapa rumus indeks sebenarnya sih untuk indeks saja dan indeks match beda ya? Untuk indeks saja dan indeks match. Oh, pada dasarnya bisa disamakan Kak Hendra, cuma memang biasanya itu indeks saja itu nggak pernah dipakai saya belum pernah ketemu orang yang memakai rumus indeks saja. Jadi kalau ini mau disamain sama yang di atas,
bisa, cuma lebih ribet untuk ingat-ingatnya gitu. Makanya saya ajarkan untuk versi yang teman-teman instead of pakai index langsung pakai index match aja lah kayak gitu. Jadi yang perlu diingat-ingat adalah index match dan VLOOKUP-nya aja gitu. Tapi kan kalau langsung diajarin index match, teman-teman jadi nggak tahu dasar indeks itu seperti apa gitu. Gitu. Jadi bisa disamakan tapi langsung aja. Oke. Oke, saya ulang sekali lagi ya, mungkin karena ini. Nah, sama Kak Via sekalian saya jawab dari Kak Grace sama Kak Via. Sekalian sambil saya ulang sekali lagi. Pelan-pelan ya. Oke. Oke, ready ya. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, sel acuannya apa? 2A. Oke, 2A ini boleh geser kemana? Boleh ke atas bawah, tapi nggak boleh kanan kiri. Berarti harusnya di depan C. Kolomnya yang kita ikat. Oke. Kemudian titik koma. Table array-nya. Ini harus kita ikat semuanya, absolutkan. Titik koma lagi. Kolom keberapa? Kolom indeksnya yang gaji pokok itu ada kolom ke-2. Titik koma. Terus akan ada pilihan. Mau approximate. Ya, bentar. Mau approximate atau exact match. Nah, kalau exact match itu ya 2A ini cari yang 2A. Misalkan umurnya Dina itu 25 ya yang 25 gitu ya. Tapi kalau yang true, yang approximate itu adalah misalkan umur 25 itu digolongkan sebagai 5 tahun. 5 tahun tuh digolongkan sebagai anak-anak 0 sampai 7 gitu ya. Tapi angka 5 nggak ada, berarti dia akan mendekati angka terdekatnya, katakanlah 7. Jadi cari angka terdekat dari sel acuan. Tapi dalam kasus ini kan kita nggak pakai angka, kita pakai 2A itu kan pakai huruf ya hitungannya ya, bukan angka. Jadi kita pakai yang exact match atau false atau zero. Nanti akan kita coba yang approximate di next exercise. Ini tinggal kita tarik, ini should be selesai. Oke, ini aku share di kolom chat ya, biar teman-teman bisa lihat. Kalau misalkan nggak ketemu, ini D4. Seperti itu. Oke, sudah jam 20.18. Ada sheet terakhir yang perlu kita selesaikan, yaitu sheet gaji pegawai. Nah, di sini mungkin kita teman-teman saya kasih waktu untuk mencoba sendiri. Di sini saya terangkan dulu, di sini ada nomor, biasa ya cuma 25, kemudian nama pegawai, ada golongannya. Teman-teman diminta untuk melengkapi datanya, dari mulai gaji pokok, tunjangan kinerja, tunjangan akomodasi, itu ada di sebelah kanannya, besar gaji, gaji pokok, tunjangan kinerja, tunjangan akomodasi. Berdasarkan apa? Berdasarkan golongan. Nih ya, udah ada rumusnya, pakai VLOOKUP, 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 silahkan coba dicari. Kemudian total gaji adalah penambahan dari ini semua. Masih ingat ya, pakai sum ya. Kemudian ada pajak, pakai index match. Nah, biar ingat. Jadi index match ada di sebelah kanan ini tadi. Oke. Kemudian ada gaji bersih. Gaji bersih ini dapat dari mana? Gaji bersih ini dapat dari total gaji yang udah dikurangi pajak. Oke. Lama bekerja. Nah, lama bekerja ini harusnya, ingat ya, lama bekerja ini harusnya udah terisi memang. Alwi kerja berapa tahun, Budi berapa tahun. Tapi ini sengaja tidak saya isi karena saya ingin mengajarkan yang namanya range between
Range between itu gunanya apa? Itu untuk membuat angka acak. Angka acak karena ini salah satu yang sering dipakai, yang sering penting ya, bukan membuat data palsu, tapi ini membuat data uji coba. Nah, misalkan kayak gini, saya akan membuat acak, misalkan kan nggak mungkin saya ngambil data, bikin data 1, 5, 6, ini, gitu kan, capek kan. Nah, daripada capek, kita pakai range between. Caranya adalah sama dengan range between. Angka terbawahnya berapa? Angka terbawahnya 1, maksimumnya 50 tahun, misalkan kayak gitu ya. Enter. Nah, dia akan ngacak memunculkan angka secara acak berapapun itu, antara 1 sampai 50 gitu. Nah, kalau udah muncul kayak gini, ini kan berubah-ubah terus ya, kalau di enter, berubah, di enter lagi, berubah lagi gitu ya. Teman-teman blok, Ctrl C, kemudian klik kanan, pakai paste spesial, paste value. Nah ini kalau enter udah nggak berubah. Saya ulang sekali lagi ya. Agar hasil dari range between, ini aku kopas di ini deh, kopas di chat biar teman-teman lebih mudah. Adalah kalian blok, Ctrl C, klik kanan, pastanya paste value. Atau paste spesial, paste value. Gitu. Nah ini jadi udah nggak rumus lagi tapi angka. Nah kalau udah, keterangan pegawai. Nah, ini ada keterangan pegawai nih di sini. Kalau lama bekerja 1 sampai 5 itu asisten ahli, 6 sampai 15 tenaga ahli, 16 sampai 20 tenaga ahli utama. Nah, coba pakai VLOOKUP yang mendekati. Nah, kalau 29 kan nggak ada di sini ya. 29 itu harusnya mendekati 20. Nah, caranya adalah diurutin dulu dari yang angka ke bawah. Ini batas bawahnya 1, 6, ini 16. 1, asisten ahli, 6 tenaga ahli, 16 tenaga ahli utama. Nah, ini pakai VLOOKUP, tapi pakai yang ini dan pakai yang approximate. Gitu. Oke. Oke. Gitu ya. Oke. Dina, mungkin kita sambil break, sambil teman-teman nyoba. Kita kasih waktu sampai pukul 20.30 kali ya. Gitu kali ya Dina ya. Silahkan sambil ngopi, ngeteh, dan mengerjakan. Jadi nanti kita akan bahas lebih cepat. Jika ada pertanyaan atau kesulitan. Gitu ya Dina ya? Oke, siap Mas Dana. Berarti nanti kembali pukul 8.30 ya Mas Dana ya? Ya, 20.30 boleh. Oke, Gitu. baik. Gitu ya teman-teman, silahkan break time sambil mengerjakan di sheet ini dulu. Nanti kalau ada pertanyaan kita akan bahas lagi di 20.30. Saya kembalikan waktu break time-nya ke Dina untuk menemani dan setelah musiknya. Silahkan. Oke, siap. Terima kasih Mas Dana untuk waktunya tadi ya, untuk paruh pertama. Silahkan teman-teman bisa enjoy untuk break time-nya. Bisa ambil kopi, minuman favoritnya, kemudian bisa sambil untuk trial and error ya di file exercise-nya. Dan kita akan bertemu kembali di pukul 20.30. Terima kasih. Oke, baik teman-teman semuanya, sudah 20.30 ya untuk WIB. Jadi silahkan teman-teman bisa bersiap kembali di depan device masing-masing karena kita akan melanjutkan untuk materinya dan juga Q&A-nya. Siapa tahu dari teman-teman ada pertanyaan, nanti setelah ini juga bisa didiskus bareng-bareng juga selama masih ada waktu ya. Oke, kalau gitu teman-teman semuanya, silahkan bisa bersiap di device masing-masing, tetap bisa menikmati kopi ataupun minumannya ya, sembari live kelas selanjutnya. Dan silakan Mas Dana bisa dilanjut untuk materi ataupun exercise ataupun Q&A-nya. Terima kasih. Oke. Thank you, Dina. Oke, welcome back teman-teman. Oke, ini saya ada private chat dari Kak Amanda.
Yang membedakan, kalau menurut saya VLOOKUP dan index match itu yang membedakan adalah letak tabel acuannya. Karena di konsep VLOOKUP itu datanya itu ada sebelah kanannya terus. That's why bisa pakai VLOOKUP, tapi VLOOKUP nggak bisa pakai nyari data yang sebelahnya tuh di kiri gitu ya. Oh, misalkan golongannya di sini, nama pegawainya di sini, kita nggak bisa cari nama pegawai. Oh, ya betul. Salah satu kelemahan dari lookup itu selalu ada di sebelah kanannya. Gitu, betul Kak Amanda ya. Jadi aku kopas di for everyone biar teman-teman itu bisa melihat yang membedakan VLOOKUP dan index match kayak gitu. Nah, tapi betul seperti itu secara konsepnya. Namun pada prakteknya saya sangat jarang menemukan data sebelah kiri. Jadi saya sangat jarang untuk memakai index match. Jarang ini bukan berarti nggak pernah make ya, teman-teman ya. Pakai, cuma ya itu tergantung case-nya lagi kembali kayak gitu. Oke, kita lanjut. Bentar ya Kak Tria, kita bahas sekalian dari perlahan-lahan, mulai dari gaji pokok. Nah, itu sama dengan VLOOKUP, lookup value-nya golongan. Jangan lupa kita absolutkan, kemudian table array-nya atau referensinya itu di sini 4R2C, maka dia adalah kolom kedua yang false atau 0 atau 0. Enter. Oke, sama ya. Kemudian yang tunjangan kinerja masih sama, VLOOKUP, lookup value, kemudian titik koma, besar gaji, ketunjangan kinerja, kemudian titik koma. Ini kolom ketiga ya teman-teman ya. Pilih false atau 0. Enter. Nah, ketemu. Kemudian tunjangan akomodasi sama dengan VLOOKUP. Lookup value. Table array-nya. Kolom keempat. Enter. Nah, baru kita blok. Klik 2 kali biar dia ke bawah. Oke, aman, nggak ada yang A. Total gaji. Ini ya karena kalian teman-teman udah hampir setengahnya, jangan yang sama dengan ini, tambah ini, jangan gitu ya. Agak canggih itu adalah sum, buka kurung, gini, itu agak canggih. Lebih canggih lagi kalau kalian teman-teman bisa langsung ke kanan atas, bagian home, itu ada sum, atau ALT sama dengan. Klik di sini. Nah, atau ALT sama dengan, pilih yang kirinya, kayak gitu. Oke ya. Tinggal ditambahkan aja, easy peasy. Kemudian pajak. Nah, pajak ini pakai index match ya. Tadi sama dengan indeks. Buka kurung. Array referensinya. Kemudian, kebanyakan. Ini saya F4. Kemudian pakai match. Buka kurung. Buka value-nya, tolong carikan ini. Ke sini. Kita jangan lupa diabsolutkan. Yang sama persis. Enter. Oke. Nah, gaji bersih nih. Gaji bersih itu adalah total gaji dikurangi pajak. Sama dengan total gaji dikurangi buka kurung total gaji dikali pajaknya dulu. Gini ya. Jadi 2,3.220.000 dikurangi 1%-nya dari ini. Gitu. Oke.
Nah, habis itu lama bekerja, tadi ya pertanyaan dari Kak Tri ya. Saya ulangi dari step awal. Kita pakai range between. Range between, kita ingin mengenerate angka, memiliki angka acak dari 1 sampai 50 katakanlah. Kemudian klik ke bawah, tarik aja. Nah, ini kan otomatis ke blok nih. Nah, ini kalau nggak di blok ada, Ctrl C, kemudian klik kanan, paste spesial, pilih yang value. Enter. Set. Nah, dia ada yang no formula jadi angka biasa. Gitu. Oke. Kak, kok digaji besar? Minus aku nggak. Kak, kok digaji besar? Gaji bersih. Minus. Oh, gaji. Kak, kok gaji bersih minus aku nggak bisa. Oke. Aku ulang sekali lagi ya. Silahkan coba. Sama dengan dulu. Jangan lupa sama dengan G5 di minus, buka kurung, G5 dikali 1% kali persenannya. Enter. Yes. Oke. Nah, habis itu kita lihat yang VLOOKUP ini. Nah, ini yang teman-teman tunggu-tunggu nih. Aku perbesar. Sama dengan VLOOKUP, local value-nya berdasarkan ini ya, lama bekerjanya ya, karena dia keterangan pegawainya itu berdasarkan lama bekerja. Kemudian, dia pilih yang bawah nih, yang udah diurutin. Oke, di blok dulu, absolutkan dulu, titik koma, kolom ke 2, titik koma. Nah, pilihnya ini yang true atau yang approximate atau angka 1. Enter. Nah, dia tenaga ahli. Nah, semuanya ada keisinya kan? Padahal di sini angkanya cuma 1, 6, 16. Loh, Mas, kalau misalkan bedanya sama yang false tadi gimana? Nih, aku tunjukkan langsung. Kalau ini kita pakai false, dia cuma ada angka 1, 6, 16. Selain angka 1, 6 sama 16, nih, pasti akan NA. Nggak ketemu nilainya. Nah, dia akan membaca. 50 tuh angka terdekatnya mana? Oh, 16. Kemudian 46 kemana? Oh, 16. Oh, 4 ini kemana? 4. 4 itu ke 1. Kayak gitu. Dia akan mencari angka terkecil yang dia temukan. Makanya dia pakai true. Atau angka yang paling mendekati. Seperti itu. Seperti itu caranya. Ya, jadi apakah ini bisa menggantikan index match dan function? Bisa sesuai fungsinya, tapi ada kelemahan dan kelebihannya tergantung teman-teman sering menggunakannya yang mana gitu. Di saya kok nggak bisa copas. Dikunci dulu, betul. Nah, ini kenapa kayak gini, kita enter aja. Nah, jadi jangan lupa diabsolutkan ya. Oke, mungkin yang ini, bentar. Mungkin ini akan saya share ke drive-nya teman-teman ya, bentar. Bentar.
Oh, aku tidak diizinkan. Oke. Oke, aku share yang isian. Sopri minta tolong Dina untuk cek, harusnya filenya udah keisi, itu boleh di-share ke teman-teman ya, Dina ya, biar teman bisa cek. Oke, Kak Dede ini coba dicek dulu absolutnya ya. Biasanya di absolutkan seperti kata Kak Sintesa, nanti sambil dicek dari Excel yang udah saya share. Mas bisa lihat rumus tunjangan kerja. Tunjangan kinerja itu diambil dari sama pakai VLOOKUP biasa. Kemudian Kak tadi saat pasta spesial klik apa? Klik kanan. Klik kanan, pilih pasta spesial. Kemudian pilih pasta value. Yang true ini berarti approximate-nya lebih ke nilai yang lebih besar ya Mas ya. Ke nilai yang lebih kecil kayaknya tadi saya lihat ada lama. Iya betul. Jadi dia nilai besar ke mendekatinya ke bawah. Jadi mendekatinya ke bawah ya, bukan ke atas. Jadi misalkan di sini ada angka tadi angka 4. Ini kan sebenarnya kalau dipikir tuh lebih dekat ke 6 ya. Tapi dia nyarinya ke bawah. Karena dia rentangnya 1 sampai 5, dia nyarinya ke bawah. Makanya diurutinnya itu dari batas bawah, bukan batas atas. Kayak gitu. Betul seperti penjelasan Kak Randy. Bukan yang mendekati. Betul. Mendekatinya mendekati ke bawah. Oke, Kak Rama nanti mungkin bisa lihat recording ya. Karena waktu kita terbatas, range between rumusnya tinggal sama dengan, saya tuliskan rumusnya aja, range between angka terendah, angka tertinggi. Enter, kemudian di paste value aja. Oke, dikunci dulu. Oke, itu yang Kak Dede tadi. Setelah angka 15 tahun, lebih ke tenaga ahli, bukan yang ahli utama, yang tambahannya lebih dekat. Nah, ini udah dijelasin tadi ya, jadi dia terendah ke bawah. Makanya diurutinnya itu adalah ke bawah. Mas, kok tunjangan kinerjaku isinya 100.000? Mas, coba cek di bagian absolutnya. Coba lihat Kak Geril dicek bagian absolutnya itu benar apa enggak. Jangan-jangan ininya itu masih kayak gini nih. Dia absolutnya di sini juga. Ini kalau misalkan kayak gini ya 100.000 semua nih. Sebentar. Nah, ini 100.000 semua. Karena dia yang kebaca cuma 2A terus. Jadi absolutnya ini hati-hati. Kayak gitu. Ini rumus tunjangan kinerja bener nggak, Mas? Nah, kebalik. Kebalik, yang diabsolutkan itu bukan 5-nya, tapi C-nya. Itulah yang menyebabkan itu 100.000 semua. Gitu. Oke. Saya sering dapat data mentah CSV, jadi susah di VLOOKUP atau XLOOKUP. Dia nggak mau. Nah, ada yang bilang angka di Excel itu ada 3 number text general. Pasti nggak jauh-jauh dari itu. Tapi ketika udah saya samain kriterianya, tetap nggak mau di VLOOKUP. Adakah caranya biar nampilin suggest dari Microsoft Excel gitu ketika datanya nggak mau di-run? Adakah caranya biar nampilin suggest dari Microsoft Excel itu ketika datanya nggak mau di VLOOKUP gitu kali ya, maksudnya Kak Sintesa ya. Nah, first thing first, CSV itu memang biasanya data downloadan yang lebihnya gede gitu ya. Jadi dia untuk memperkecilnya dibuat pakai CSV gitu. Nah, memang
biasanya kelemahan dari lookup ini ketika dianya nggak sama rumusnya, maksudnya kriteria number-nya satunya teks, satunya number, itu nggak akan nemu. Nah, itu harus samakan dulu. Tapi memang kadang itu tidak bisa ditemukan dengan mudah. Nah, cara lainnya biasanya tuh ini sering banget saya temuin juga sih, tapi case by case, banyak banget solusinya. Mungkin Kak Sitesa bisa kita discuss next time ya. Salah satunya adalah misalkan kita bisa pakai teks dari sininya, kita jadikan benar-benar teks atau kita jadikan value dari sininya. Oh, ini yang ini nggak mau. Atau kita bisa jadikan dia sebagai ketika ngambil data itu pakai aku lupa functionnya itu ada di sebentar ya. Somehow pengolahannya itu sering nemu, tapi salah satu caranya itu adalah digitukan, atau biasanya itu kita convert rumusnya. Jadi perlu kita kopas-kopas dulu. Nah, nih kita bisa masukkan datanya tuh ke Excel baru pakai ini, data, get data yang di sini. Ntar pilih aja CSV, kemudian diambil aja. Kayak gitu. Itu biasanya lebih work untuk VLOOKUP atau XLOOKUP. Jadi pilih ke data, kemudian get datanya, ditransform dari sini. Dulu, baru kita running. Gitu. Oke, Kak Sintesa silahkan. Boleh di grup juga boleh. Atau ini bisa dicoba pakai cara ini dulu, get data. Gitu. Angka terbesar di lama kerjanya 20K bebas, Kak Endra. Di 20 boleh, 40 boleh, 50 boleh, 100 pun juga boleh. Kalau di sini saya tadi random between-nya 1 sampai 50, makanya ada angka 44, 40 dan seterusnya. Kayak gitu. Oke. Oke. Dina, sorry. Are you there? Oke. Tadi udah ini ya, Excel-nya udah keisi kan ya yang ku share ya? Iya, sudah Mas Dana. Udah Oke. upload juga di Google Drive. Yang ini ya, yang filenya isi gitu ya. Oke, silahkan teman-teman bisa lihat juga. Nanti bisa dibandingkan kalau masih karena ada yang NA atau error-error sesuatu gitu. Nah, kalau 100 ntar nggak ada pilihan pegawainya kah? Nah, kalau nilainya 100 nanti dia akan masuk, misalkan ini 100 ya. Dia akan masuk ke tenaga ahli utama. Dia akan menuju ke yang paling kecil, paling bawah gitu. Jadi meskipun di sini misalkan 999 dia akan tetap tenaga ahli utama karena itu yang paling kecil. Seperti itu. Oke, jadi dia akan mendekati ke angka paling kecil terbawah. Gitu. Oke, sampai sini udah pukul 20.50, 20.51 sekarang. Adakah pertanyaan? Kembali. Oke, apakah ada tugas untuk malam ini? Malam ini tidak ada tugas, silahkan teman-teman exercise aja. Perhatikan ini, kemudian nanti kan teman-teman akan dapat e-function juga. Jadi, nah berarti kalau kayak gini, kalau udah tahu lookup sama index nggak perlu belajar e-function dong, Mas.
No, konsepnya adalah if function itu tidak hanya untuk membuat if else yang kayak biasanya dulu saya zaman SMA belajar ya. Jadi if else itu enggak cuma penggolongan aja. Cuma if function itu ada if count, if sum, kemudian if yang lainnya, yang if average yang biasanya lebih sering digunakan. Apalagi itu teman-teman gunakan dalam data visualisasi kayak gitu. Seperti itu. Jadi jika ada pertanyaan terkait beberapa konteks maupun ada di kehidupan teman-teman ataupun di final project-nya, silahkan tanya di grup atau chat saya juga boleh. Insya Allah jika ada rezeki saya balas. Ada waktunya maksudnya. Gitu. Oke. Adakah pertanyaan lagi? Oke, karena udah di-share juga sama Kak Dina ya hasilnya. Kita masih ada punya waktu sekitar 8 menit sebelum 21.00. Jika tidak ada pertanyaan, waktunya saya kembalikan ke Dina. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di next meeting. Bukan next-nya sih, tapi di next-nya gitu. Ntar kalau ketemu saya terus bosen ya Dina ya. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Waktu saya kembalikan ke Dina. Silahkan Dina. Oke, terima kasih banyak Mas Dana. Ya betul banget ya, tadi kita masih akan ada bertemu lagi di Meet ke-8 ya kalau tidak salah nanti. Jadi silahkan teman-teman, kita nanti masih ada waktu dan masih bisa dimaksimalkan juga untuk discuss-nya di next meeting gitu ya. Oke, nah untuk materi tadi udah disampaikan semua ya sama Mas Dana dan juga sudah lengkap banget. Semoga nanti juga bisa langsung paham teman-teman, tapi kalau semisal masih belum paham, silahkan nanti bisa ditonton record-nya. Kemudian kalau semisal ada pertanyaan, langsung bisa drop pertanyaannya di grup WhatsApp, dan jangan lupa tag mentornya. Jadi dari mentor dan juga fasilitator juga boleh di-tag, jadi nanti bisa, notice gitu ya kalau, oh dari peserta ada yang tanya nih, gitu. Oke, kalau terkait sesi hari ini mungkin sudah clear ya teman-teman, nanti kalau semisal ada pertanyaan bisa disesuaikan. Nah, ngomongin tentang sinkron nih teman-teman, jadi kita ingatkan kembali ya, jadi bagi teman-teman yang baru yang kemarin malam udah cek kira-kira anggota kelompoknya bersama siapa aja gitu. Nah itu silakan bisa mulai untuk membuat grup WhatsApp-nya, jadi bisa discuss-nya lebih enak kan ya kalau ada grupnya. Nah nanti bisa untuk, dimasukkan aja satu-satu anggotanya kalau semisal udah tahu nomor teleponnya, tapi kalau semisal belum tahu bisa juga untuk share link invitation grup WhatsApp-nya di grup WhatsApp, kemudian grup WhatsApp yang bootcamp ya. Nah, terus nanti bisa juga untuk langsung, teman-teman yang merasa satu anggota kelompok gitu, satu kelompok bisa untuk join gitu ya. Nah, kemarin untuk di spreadsheet-nya pun juga udah ada ya nomor WA-nya. Nah, itu juga boleh banget kalau semisal mau langsung di-invite satu-satu juga boleh. Oke gitu, dan sekaligus info, jadi untuk deadline-nya kemarin juga udah diberitahu ya, jadi 1 hari sebelum sesi ke-8 berarti dia tanggal 6 ya, 6 Juli 2023 dan ingat teman-teman, kita membuka kesempatan untuk beberapa kelompok, 1 sampai 2 kelompok yang sekiranya mau untuk presentasi. Jadi nanti di sesi ke-8 harapannya ada kelompok yang bisa mempresentasikan terkait hasil finpronya, jadi nanti bisa kita discuss bareng dan nanti bisa kita review bareng nih kira-kira sudah sesuaikah atau mungkin, perlu ada perbaikan-kah? Nah nanti bisa langsung tahu ya jawabannya dan juga akan di-discuss bareng mentor dan mentornya juga Mas Dana sendiri gitu. Oke, kalau gitu teman-teman, untuk konfirmasi bagi kelompok yang mau presentasi, silahkan bisa confirm ke Dina atau ke Kak Dewi juga boleh banget dan nanti akan kita catat dan akan kita infokan saat, hari H-nya atau sesi ke-8-nya gitu ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman semuanya karena sudah tersampaikan semua dan tadi Q&A-nya juga sudah dilakukan sekaligus. Terima kasih banyak Mas Dana untuk materi dan juga diskusinya malam hari ini dan kita masih berjumpa kembali nanti di sesi ke-8 dan terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah hadir di sesi ke-5
lebih tepatnya reschedule sesi kelima ya pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jadi Dina izin cukupkan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.